Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, kita akan pada pagi hari ini akan memulai pembelajaran mengenai materi wakaf. Materi ini terbagi menjadi beberapa sub. Yang pertama ada pengertian dan dasar hukum wakaf, kemudian ada rukun dan syarat wakaf, dan ada macam-macam wakaf. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari wakaf ini sendiri. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar dari wakafa yakifu wakfan, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, wakaf ini adalah penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Dalam konteks Islam, wakaf dapat diartikan sebagai tindakan menyumbangkan sebagian harta yang dimiliki seseorang dengan mempertahankan nilai dan manfaatnya, dan digunakan untuk kepentingan sosial dan kebaikan bersama. Selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum wakaf. Wakaf menurut jumhur fuqaha hukumnya adalah sunnah, dan menurut mazhab Hanafi hukumnya adalah mubah. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Nah, setelah kita membahas mengenai dasar hukum tadi, kita masuk kepada rukun dan syarat wakaf. Rukun dari wakaf ini ada 4. Yang pertama ada wakif, kemudian mauquf alaih, dan siwat. Nah, yang pertama wakif. Wakif ini adalah orang yang berwakaf. Syarat dari wakif ini adalah seorang wakif harus berstatus merdeka, bukan seorang budak. Kemudian berakal, kemudian baligh dan rasyid atau mampu bertindak secara hukum. Nah, rukun yang kedua ada mauquf atau harta yang diwakafkan. Syarat dari mauquf ini adalah harta merupakan benda yang diketahui, kemudian dimiliki oleh pemiliknya dan bisa dimanfaatkan secara urf, dan juga dibolehkan untuk mengambil manfaat selamanya, serta dibolehkan benda akar maupun maukul. Nah, rukun yang ketiga yaitunya mauquf alaih atau yang menerima wakaf. Syarat dari mauquf alaih ini yaitunya diperbolehkan untuk menerima kepemilikan, baik mauquf alaih yang ditentukan maupun tidak, dan harus dengan tujuan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat. Nah, rukun yang keempat yaitunya sigot. Sigot ini berarti pernyataan atau ikrar wakif. Syarat dari sigot ini sendiri yaitunya ada takbid, yaitunya seperti saya mewakafkan harta atau benda ini dalam jangka waktu sebulan atau setahun. Nah, kemudian syarat yang lainnya adalah tanjiz lazim dan juga tidak terkait dengan syarat yang batil atau syarat yang bertentangan dengan syarat yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin macam-macam wakaf. Nah, macam-macam wakaf ini ada 4, yaitu ada pertama ada wakaf berdasarkan tujuan, kedua ada wakaf berdasarkan penggunaannya, yang ketiga ada wakaf berdasarkan waktu, dan keempat wakaf berdasarkan pensyariatannya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai wakaf berdasarkan tujuan. Nah, wakaf berdasarkan tujuan ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada wakaf dini, yang kedua ada wakaf ahli, yang ketiga ada wakaf
khairi. Yang mana yang pertama wakaf dini. Wakaf dini adalah wakaf yang mengkhususkan untuk diperuntukkan untuk tempat ibadah atau tempat sholat dan lain sebagainya. Dan kedua ada wakaf ahli. Wakaf ini merupakan wakaf yang dikhususkan, diperuntukkan atau ditujukan untuk keluarga wakaf atau oleh keluarga si wakif, seperti anak-anaknya, cucunya, atau kerabat yang lain. Selanjutnya ada wakaf khairi. Nah, wakaf khairi ini adalah wakaf yang ditujukan untuk masyarakat luas. Biasanya untuk kepentingan agama dan masyarakat itu sendiri, seperti untuk orang-orang fakir, miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada macam wakaf yang kedua, ada wakaf berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama itu ada wakaf langsung. Wakaf langsung ini contohnya itu seperti seseorang mewakafkan sebuah lahan untuk membangun sebuah masjid. Maka penerima wakaf tadi harus mempergunakannya untuk membangun masjid, bukan membangun hal yang lain. Nah, kemudian wakaf produktif. Nah, contoh dari wakaf produktif ini itunya misalkan seseorang memberikan sebuah bangunan atau sebuah lahan untuk dipergunakan untuk membangun sekolah. Nah, sebelum misalkan dana untuk membangun sekolah belum mencukupi dan lahan itu bisa digunakan untuk membangun yang lain atau bisa dimanfaatkan sebagai investasi seperti untuk pertanian atau perkebunan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itunya wakaf berdasarkan waktu. Nah, wakaf ini terbagi menjadi dua, ada wakaf mu'abbad dan wakaf mu'akkad. Nah, wakaf mu'abbad ini wakaf untuk selama setahun, dan sedangkan wakaf mu'akkad ini wakaf yang diperuntukkan selamanya. Yang keempat ada wakaf berdasarkan pensyariatannya. Wakaf ini terbagi menjadi tiga, ada wakaf untuk kurbah, kemudian ada wakaf untuk mubah, dan juga wakaf untuk maksiat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, semoga dengan adanya pembelajaran mengenai wakaf tadi, kita dapat mengetahui apa itu wakaf, apa itu rukun dan syaratnya, beserta apa itu macam-macam wakaf tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.